Para ojek online ini atau ojol ini soal tarif. Jadi dalam RDPU kemarin itu menghasilkan dua rekomendasi, jangka panjang dan juga jangka pendek. Jangka pendeknya itu menghendaki potongan tarif itu cukup 10%. Karena selama ini para aplikator itu memotongnya lebih dari 20, meskipun dalam aturan pemerintah, regulasi pemerintah itu sudah menetapkan 20, tapi secara implementasi aplikator itu di atas itu. Di catatan itu KPI-nya BGN ini apa? Apakah hanya sekedar ngasih makan gitu makan, tapi kita nggak mengukur keberhasilan orang yang sudah dikasih makan ini gizinya naik apa enggak. Oke, halo kawan-kawan, kembali lagi di Parliament Watch. Selamat datang. Kali ini kita kedatangan lagi dua pemantau dari Indonesian Parliamentary Center. Ada Mbak Kiki dan juga ada Mas Eri. Halo Mas Oka. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Mas Eri baik? Ya lumayan baik lah. Tapi lusuh banget nih. Kenapa nih kira-kira lusuh banget begini? Ya, saya kan ke kantor IPC itu kan nggak pakai kendaraan pribadi ya. Oh iya. Jadi sering pakai Biar ramah transportasi lingkungan umum ya? lah. Iya, biar Biar ramah ramah lingkungan. lingkungan sama ya mencoba untuk menjadi orang yang sadar dengan perubahan iklim lah Iya, ya. gitu ya. Karena masih hujan terus ya, udah Iya, kemarau juga. betul. Padahal ya itu tadi sekarang sudah musim kemarau harusnya ya, tapi kita malah masuk ke musim hujan kan. Itu salah satu dampak dari perubahan iklim gitu. Jadi ya kembali lah, tadi kan saya kesini tuh naiknya transportasi umum ya. Ya kalau dari tempat tinggal saya ke sini saya ojek dulu, terus ke KRL, dari KRL turun ke stasiun Tebet, dari sini dari stasiun Tebet ke kantor itu naik ojek. Nah, ojek online. Ojek online. Nah, saya kan kadang iseng ya, kalau dengan tukang ojek online itu kadang tanya-tanya itu, gimana Pak, ya, ojeknya lancar itu. Ya ada beberapa yang ngomong ya lancar-lancar aja Mas, tapi ada yang bilang ya gini-gini aja Mas gitu. Nah kemarin kan ada sedikit wacana soal THR atau BHR ya, itu sempat saya tanya gimana Pak kemarin dapat nggak BHR gitu. Ada yang menjawab dapat, ada yang jawabnya enggak. Ya, itu yang ada peristiwa itu yang kemudian menggugah para ojek online ini untuk menuntut ke pemerintah. Makanya kemarin di tanggal 20 kan ramai itu di depan ini DPR, para tukang-tukang ojek online yang tergabung dalam komunitas itu kan ingin menyuarakan bahwa selama ya kurang lebih 10 tahun kan, sejak pertama kali ada aplikasi ojek online itu mereka kerap kali mendapatkan kerugian gitu. Oke, ntar kita bakal bahas juga ya, soalnya karena ada demonstrasi ojek online betul. juga ya, soal dengan konfliknya juga dengan tentunya perusahaan Aplikatornya juga ya. aplikatornya gitu ya, yang juga kemarin juga ada sempat rapat juga di DPR ya. Betul. Soal ini. Kalau dari Mbak Kiki sendiri gimana perjalanannya ke sini? Apakah Kalau saya perjalanan ke sini lancar-lancar aja ya. Saya sehari-hari naik Jaklingko sama KRL nih. sama transportasi umum juga ya? Iya, sama dong. Saya cinta lingkungan. Bukan mobil pribadi, bukan motor pribadi. Baik, kita langsung ke topik aja mungkin ya, karena yang kita datangkan tentunya adalah dua pemantau parlemen gitu ya. Kita akan bahas soal parlemen. Sebelumnya kita juga sempat gitu ya, ada podcast juga dengan pemantau parlemen yang lain gitu ya, yang tentunya berbeda komisi dengan Mbak dan Mas kalian gitu ya. Soal gimana kemudian dinamika masa sidang parlemen atau DPR gitu ya, khususnya di masa sidang ketiga ya kalau nggak salah. Awal tahun ini kita banyak menyoroti bahwa memang tidak ada legislasi baru gitu ya yang seenggaknya disahkan gitu di dalam masa sidang ketiga ini selama beberapa bulan terakhir gitu. Nah, kalau dari pemantauan parlemen sendiri gimana sih dinamikanya, terutama komisi-komisi yang Mas dan Mbak pantau ya? Gimana dinamikanya? Apakah memang DPR semakin jarang rapatnya gitu ya, sehingga
legislasinya juga mentok gitu ya, atau justru mereka mengerjakan kerja-kerjaan lain seperti fungsi lain, pengawasan dan penganggaran? Silakan, boleh dijawab. Mungkin Mas Heri dulu. Kalau dari komisi yang saya pantau ya, yang ada intensitas pembahasan RUU di salah satu komisi di DPR, yaitu Komisi 3. Berhubung karena Komisi 3 ini adalah bidangnya adalah penegak hukum, jadi salah satu RUU yang sedang digodok di Komisi 3 itu RUU KUHP. Jadi dari pemantauan kami, kalau kita tracing dari awal masa persidangan, dalam artian ini dari masa sidang 1 sampai ke 3, itu pembahasan soal RUU KUHP itu sudah totally ada sekitar 11 kali pembahasan. Dan itu RDP semua atau RDPU semuanya. RDPU semuanya, oke. Nah, dari setiap RDPU ini kan ada mitra kerja, ada menghadirkan mitra kerja, ada juga dari CSO. Nah, dari pemantauan kami setelah kami petakan, sebagian besar RUU KUHP ini mengundang audiens dari CSO dan juga praktisi, akademisi, advokat terutamanya ya, advokat juga, dan ada kayak Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial yang juga diundang itu untuk menyampaikan masukan-masukan ataupun usulan-usulan yang perlu dimasukkan dalam RUU KUHP. Karena dari ketua komisinya sendiri Habibur Rahman, Om Dewan ini, itu setiap kali ada pembahasan itu pasti akan mengatakan kepada forum bahwa rencananya di masa sidang keempat atau nanti itu akan masuk dalam pembahasan. Oke. Gitu. Jadi KUHP ini lagi menjaring masukan dulu ya. Masukan dulu. Untuk kemudian baru ada pembahasan soal materi dan substansi dan segala macam. Betul, gitu. Ya. Yang dimana kita tahu juga masih ada permasalahan gitu ya di substansi KUHP sendiri itu. Dari beberapa hal ya, dari posisi advokat, dari penangkapan terselubung, pembelian terselubung gitu ya, dan sebagainya macamnya. Nah, yang menarik di KUHP kemarin itu ada Komisi Nasional Disabilitas. Jadi RUU KUHP ini rancangannya ke depan itu harus ramah dengan difabel gitu. Mulai dari prosesnya harus melibatkan kelompok rentan gitu. Terus kalaupun nanti ada kasus yang melibatkan orang disabilitas juga harus ada pendampingannya juga gitu. Terus ada perubahan dari terminologi yang dulu kan sekarang kan RUU KUHP itu nggak pakai kata-kata penyandang disabilitas ya, tapi harus tuli, bisu dan tapi mereka Komisi Nasional Disabilitas ini menyarankan untuk mengubah istilah itu agar lebih inklusif aja gitu. Iya betul, karena inklusivitas juga perlu ya, karena hukum ini berlaku untuk semua orang gitu ya, dan semua warga negara Indonesia tentunya. Kalau dari Mbak Kiki sendiri, dari komisi-komisi yang dipantau Mbak Kiki, adakah yang bisa kita catat gitu ya? Adakah perkembangan misalnya tadi legislasi, ataukah ada pengawas? Kita mungkin fokus di legislasi dulu karena tadi kita bahas KUHP ya. Adakah update-update mengenai legislasi yang ya kita tahu nggak ada yang disahkan memang di masa sidang ini, tapi kemudian tentunya pasti ada pembahasan ya? Gimana? Oke, untuk yang komisi yang saya pantau itu komisi 7, 9, 11, 12, 13 gitu ya. Untuk komisi 7 sendiri itu ada pembahasan DIM kepariwisataan nih gitu. Dan total itu ada 3 untuk bahas DIM, 1 untuk membahas program kerja panja gitu. Cuma sayangnya nih bahas DIM-nya 2 tertutup nih rapatnya, 1 terbuka. Untuk program panjanya 1 kali tertutup gitu. Jadi sejauh ini yang saya pantau untuk DIM itu, untuk pariwisataan itu DIM tetap yang udah disahkan ya, itu pun ada ketika rapat itu ada sedikit perbedaan pendapat. Cuma pada akhirnya kesimpulannya DIM tetap sudah disahkan gitu. Untuk yang lain itu komisi 12 ada RUU EBET, RUU Migas, RUU Ketenagalistrikan, cuma tertutup juga, jadi saya tidak bisa memantaunya gitu kan. Untuk komisi 13 informasinya revisi Undang-Undang Hak Cipta itu tinggal nunggu DIM dari DPR. Untuk RUU Desain Industri itu menunggu surat dari Presiden Prabowo menggantikan surat Presiden sebelumnya gitu. Itu untuk sejauh ini sih RUU yang di komisi saya yang pantau itu perkembangannya.
Oke, tadi Mbak Kiki juga nyebut ada beberapa rapat yang tertutup gitu ya. Iya, betul. Kalau misalnya dibandingkan masa sidang kedua gitu misalnya, apakah ada perbandingan misalnya memang di masa sidang ketiga ini lebih sulit untuk men-tracing atau men-tracking apa yang dilakukan DPR gitu, rapat atau pembahasannya, karena tadi ada banyak yang tertutup gitu ketika dibandingkan sidang kedua gitu. Apakah ada data atau perbandingan yang bisa kita lihat ataukah memang seperti itu gitu? Oke, untuk data menurut saya tidak ada perubahan dari masa persidangan 2 ya, malah lebih kualitasnya lebih menurun ya. Data terutama di Komisi 9 itu data banyak sekali lapsi yang tidak di-upload gitu ya. Terus juga risalah juga untuk Komisi 7 sama sekali tidak di-upload, itu per 2 Juni ya saya pantau itu tidak di-upload. 7, 9, 13 itu risalah tidak di-upload untuk masa persidangan 3. Untuk Komisi 2 di-upload nih cuma 1 gitu. Ya sangat disayangkan sih, malah lebih kualitasnya lebih menurun daripada masa persidangan 2 gitu. Itu sih. Nah, kalau dari Mas Heri sendiri, kalau dari komisi-komisi atau KD-KD yang dipantau gitu, adakah hal yang sama ditemukan gitu, Mbak Kiki? Nah, kalau yang KUHAP ini so far dari masa sidang pertama sampai masa sidang ketiga ini semuanya terbuka RDPU. Oke. Nah, semoga saja kan waktu rame-ramenya RUU TNI, Komisi 3 kan pernah melakukan konferensi pers menyatakan bahwa pembahasan RUU KUHAP ini akan memaksimalkan meaningful participation. Ya, kita coba lihat bahwa dari masa sidang 1 sama masa sidang sampai masa sidang 3 itu semuanya terbuka. Cuma perlu digarisbawahi juga dan sebagai catatan lah untuk masa sidang selanjutnya, apakah kata-kata dari Om Dewan itu konsisten gitu. Apakah tetap melakukan rapat secara terbuka dengan mempertimbangkan masukan-masukan itu, kalaupun dari beberapa masukan yang sudah diberikan para mitra kerjanya ataupun lembaga-lembaga yang terkait itu tidak dimasukkan dalam usulan, ya sebaiknya itu juga diberikan rasionalisasi gitu. Itu juga menjadi hak dari meaningful participation. Kita berhak mengutarakan usulan, juga berhak apa alasannya gitu ketika. Ya, intinya tentunya keterbukaan informasi dari parlemen sendiri ini jadi penting juga ya, karena tentunya mereka membahas mengenai hajat hidup kita gitu ya, sebagai pembayar pajak gitu ya, sebagai warga negara yang baik tentunya. Mungkin update dari sisi pengawasan, apakah ada beberapa hal gitu, isu-isu yang bisa kita pantau gitu. Tadi sempat menarik juga soal ojek online gitu ya. Gimana sih respon parlemen ketika kita tahu ada ratusan ribu ya, kalau nggak salah tuh tanggal 20. Ojek online yang memprotes gitu kebijakan aplikasi gitu dengan mogok gitu ya, dalam tanda kutip melakukan pemogokan dan sampai juga ke DPR ya. Kalau nggak salah siapa yang menerima, komisi berapa Mas? Komisi 5. Komisi 5 ya. Oke. Komisi 5 itu membahas atau kemarin demonya kan tanggal 20. Tanggal 21 itu mereka melakukan RDPU dengan Komisi 5 yang juga membidangi soal perhubungan ya gitu. Yang datang serikat itu ada banyak serikat di situ yang diundang di situ. Rapat itu berlangsung lama, sekitar 3 jam. Itu semuanya para perwakilan dari serikat itu mengutarakan bagaimana problem-problem yang mereka alami selama 10 tahun terakhir ini. Rentetan dari peristiwa-peristiwa itu kan sebenarnya lama banget ya. Ada lebih dari 6 atau 7 demonstrasi yang sudah dilakukan oleh para serikat ojol ini. Jadi akumulasi lah ya. Akumulasi. Memuncaknya itu, peaknya itu di kemarin itu. Jadi keluh kesah dari para ojek online ini atau ojol ini soal tarif. Jadi dalam RDPU kemarin itu menghasilkan dua rekomendasi, jangka panjang dan juga jangka pendek. Jangka pendeknya itu menghendaki potongan tarif itu cukup 10%. Karena selama ini para aplikator itu memotongnya lebih dari 20, meskipun dalam aturan pemerintah, regulasi pemerintah itu sudah menetapkan 20, tapi secara implementasi aplikator itu di atas itu. Ada yang sampai 30, bahkan ada yang sampai 50%.
Jadi penegakan hukumnya yang bermasalah ya? Bermasalah di situ. Nah, itu yang jangka pendek. Jangka panjangnya adalah Komisi 5 ini berinisiatif untuk membuat pansus terkait undang-undang atau RUU transportasi online. Karena transportasi online ini nggak bisa dibuat RUU-nya dari Komisi 5 aja, tapi juga banyak komisi-komisi yang terkait seperti Komisi 1, Komdigi soal aplikasinya, terus ada keuangan, terus ada OJK-nya itu untuk mengaudit bagaimana keuangan dari aplikator, transparansinya bagaimana, perhitungan dari potongan-potongan itu bagaimana, itu kan harus juga diketahui oleh para driver ya. Itu yang kedua, terus yang ketiga itu ada ketenaga kerjaan. Ini soal kemitraan yang selama ini menjadi problem utama dari ojol gitu. Dan kita juga ya kemitraan ini juga jadi masalah yang cukup panjang gitu ya untuk para pekerja ojek online gitu ya, karena ya tentunya banyak ketidakadilan yang kemudian akhirnya tamengnya adalah kemitraan itu sendiri gitu, dan tentunya ada ketidakadilan upah dan segala macamnya dan kesejahteraan yang sangat-sangat mempengaruhi gitu ya para ojek online ini. Nah, sedikit nambahin, kemarin itu kan ada diskusi online ya diskusi publik di parlemen. Pasca RDPU itu sebenarnya Komisi 5 itu ingin memanggil Kementerian Perhubungan pada hari Seninnya. Pada hari Senin itu sudah terjadwal tuh RDP dengan Kementerian Perhubungan. Cuma di hari yang sama itu dibatalkan oleh pihak Kementerian Perhubungan gitu. Jadi kayak pemerintah ini nggak punya itikat yang baik untuk memperbaiki kesejahteraan para ojol gitu loh. Nah, itu juga diungkap oleh salah satu anggota dari Komisi 5, Adiana Pitupulu, di waktu diskusi publik itu. Nah, pada waktu diskusi publik itu ada salah satu perwakilan dari kementerian yang juga datang. Bertanya kenapa nggak waktu RDP dengan serikat datang untuk mendengar secara langsung. tapi malah terpisah gitu ya. Iya. Ya itu juga tentunya jadi catatan juga ya bagi DPR, bagi pemerintah juga, karena untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung gitu ya. Ya karena itu jadi bentuk juga partisipasi bermakna dari kita sebagai masyarakat, dan bisa terlihat gitu dari gimana mereka berkomitmen untuk mendengarkan gitu ya. Aku mau pindah ke Mbak Kiki. Tadi ada ngomong juga soal RUU kepariwisataan ya, betul. Itu ada update kah gimana pembahasannya sejauh ini, progresnya bagaimana? Mungkin ada kontroversi mungkin, karena kan kita tahu ya sekarang ini kan lagi viral juga tuh soal Raja Ampat gitu ya. Yang pada akhirnya terbentur dengan kebijakan energi gitu ya. Apakah kemudian pembahasan dari RUU kepariwisataan ini juga bisa mencegah atau melindungi tempat-tempat wisata gitu ya, terutama ekowisata seperti Raja Ampat gitu ya, dari tadi penyerobotan dari kebijakan-kebijakan energi yang ekstraktif. Oke. Sejauh ini di masa persidangan 3 tidak dibahas ya, karena masa persidangan 3 kan sudah ditutup melalui paripurna gitu. Tadi saya baca lewat berita itu sih Menteri Pariwisata sudah ikut menyoroti masalah ini gitu, dan juga dari pihak Kementerian SDM Pak Bahlil juga di dalam berita tersebut juga akan menyoroti hal ini gitu. Yang kita tahu kan hilirisasi itu kan termasuknya astacita pemerintah sekarang gitu kan, terutama di nikel dan yang lainnya gitu kan. Dan isu ekstraktif lainnya ya. Iya, ini sih informasi terupdate seperti itu. Tapi untuk masa persidangan 3 karena sudah rapatnya sudah ditutup melalui sidang paripurna, jadi untuk masalah ini belum ada rapatnya. Jadi memang belum ada update apapun ya? Iya. Pembahasan pun belum ada. Iya, betul. RDPU juga belum ada gitu. Betul, karena kan masa persidangan 3 sudah ditutup dan sekarang sudah memasuki masa reses. Gitu. Tapi kalau pandangan dari Mbak Kiki atau Mas Eri gitu ya, ketika kemudian ada momentum gitu ketika RUU pariwisata dilakukan gitu, dimulai pembahasannya,
lalu kemudian ada berbagai hal gitu seperti apa yang terjadi di Raja Ampat gitu yang kemudian akan jadi target eksploitasi industri ekstraktif gitu ya, yang kemudian justru akan tidak hanya merusak kepariwisataan dari Raja Ampat gitu ya sebagai Citranya magnet pariwisata dunia gitu ya, sebagai ya makanya disebut sebagai surga gitu ya, tapi juga tentunya akan merusak lingkungan gitu ya, terutama ya ini kebijakan energi yang tentunya justru tadi ya tidak align gitu dengan komitmen ke perubahan iklim gitu, yang justru kita udah merasakan gitu ya semakin parah gitu ketika musim kemarau kita udah masih hujan terus gitu, masih basah terus, masih lepek terus, becek terus gitu kan. Itu gimana? Mungkin ada harapan gitu tentang RUU pariwisata sendiri gitu ya dari sisi pemantau gitu ya, karena tentunya perlu juga partisipasi bermakna dari masyarakat gitu ya. Kalau dari saya sendiri itu mungkin mengenai rapat ketika membahas RUU pariwisataan seenggaknya terbuka gitu. Jadi kan jika terbuka itu kan bisa dipantau. Jadi perkembangannya kan jadi masyarakat pun tahu gitu sejauh mana sih RUU pariwisataan ini sedang dibahas. Kalau tertutup seperti ini kan pemantau pun tidak mengetahui sejauh mana perkembangan DIM berkembang gitu kan. Itu aja sih dari saya. Jadi ada keterbukaan informasi juga yang seharusnya dibuka sehingga masyarakat bisa berpartisipasi di situ. Itu pun juga kan jadi akuntabilitas DPR juga kan dipertanyakan, transparansinya juga dipertanyakan kan jadinya. Mas Heri sendiri ada komentar soal ini? Nah, perlu yang jadi catatan terkait RUU pariwisata ini, selain masih adanya praktik-praktik ketertutupan dalam rapat itu, perlulah mendatangkan beberapa kelompok-kelompok CSO yang memang itu fokus terkait pengembangan pariwisatanya. Terus ini kan pariwisata juga ada hubungannya dengan UMKM, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, kalau itu dikaitkan dengan kasus yang ada di Raja Ampat ini kan malah memperburuk perekonomian yang ada di situ. Sudah melakukan pengerusakan eksploitatif, malah juga mengubur penghidupan mereka gitu loh. Raja Ampat ini kan sudah terkenal secara global soal keindahan alamnya, lingkungannya. Ya itu harusnya dijaga citranya agar potensi pariwisata ini terus berkembang di situ. Raja Ampat ini kan salah satu destinasi yang sudah ditetapkan oleh negara gitu loh. Salah satu PSN lah, proyek strategis nasional terutama dalam soal pariwisata itu loh, yang sudah lama ditetapkan di zamannya Sandiaga Uno kan itu. Baik, kita mungkin pindah juga ke energi gitu ya, isu-isu energi, karena tentunya ada pembahasan juga soal nuklir ya. Ya, di DPR Komisi berapa Mbak Kiki? Komisi 12. Iya, di Komisi 12 gimana sih perkembangan pembahasan RUU EBT mungkin, atau juga tentunya ada wacana tentunya energi nuklir gitu ya, pembangkit listrik ya gitu ya. Itu gimana pembahasannya di DPR, gimana dinamikanya, mungkin bisa diceritakan? Untuk RUU EBT seperti yang saya sampaikan di awal ya, itu ada rapat satu kali, itu rapatnya tertutup, saya tidak bisa mantau karena rapatnya tertutup. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri ini menarik ya untuk kita bahas. Kenapa? Karena IAEA nih, Badan Atom Internasional, mau datang ke Indonesia di bulan Juni untuk memantau. Bulan ini berarti ya? Iya betul, untuk memantau kesiapan gitu. Indonesia kan ada 19 kategori suatu negara itu bisa membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Lah, Indonesia sudah memenuhi 16 indikator, tinggal 3 indikator lagi. Salah satunya mengenai NEPIO. Gitu. Terus juga paling utama ketika saya memantau rapat, itu ternyata paling utama itu persetujuan dari presiden sendiri. Gitu. Untuk selanjutnya masalah pembangkit listrik tenaga nuklir ini sendiri itu ada di lembaganya sebenarnya. Jadi PT Inuki itu kan tadinya PT yang fokusnya ke nuklir, industri nuklir. Sekarang kan sudah bergeser ke farmasi gitu ya. Ya tidak jauh-jauh sih, nanti jatuhnya produknya gitu kan. Nah, itu asetnya tuh mau dilimpahkan ke BRIN. Karena kan Batam sudah dilebur ke BRIN. Tapi ada ketidakberkenanan di salah satu pihak gitu kan, sehingga ada 2 kali rapat membahas mengenai pelimpahan aset ini gitu, pelimpahan aset PT Inuki ke BRIN.
sampai 2 kali rapat gitu kan membahas hal seperti ini. Dan Pak Bambang Patijaya sendiri selaku Ketua Komisi 12 dan kebetulan beliau memimpin rapat mengenai hal ini itu sampai mengucapkan kata-kata tolong ego sektoralnya diturunkan gitu, dan itu pun disampaikan oleh Bu Ratna gitu. Dan Bu Ratna juga di rapatnya itu menyampaikan bahwasannya Bu Ratna itu dari awal beliau tidak pernah menyetujui bahwa nuklir itu masuk ke RUU EBET. Tapi kan karena beliau kalah suara gitu kan, akhirnya ketenaga nukliran ini tetap masuk ke RUU EBET. Akhirnya beliau sekarang menyoroti mengenai sejauh mana SDM Indonesia sudah siap gitu. Lah di akhir rapat yang kedua ini tuh pada intinya DPR menginginkan di antara kedua belah pihak ini untuk saling berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan pelimpahan aset ini gitu. Jadi pada intinya tuh nuklir ini tuh mungkin bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Untuk misal ego sektoralnya juga, terus juga dari pemerintah juga harus melihat dari banyak sisi gitu. Apakah Indonesia sudah benar-benar siap? Dampak dari apakah Indonesia tuh kan masalah geografisnya kan kita tahu ya, di lingkaran cincin, banyak gempa, terus juga gunung berapi gitu-gitu. Apakah Indonesia sudah suitable gitu ya, cocok ya, gitu. udah memikirkan sepanjang itu gitu. Apa hal-hal di luar kendali sudah dipikirkan mengenai, soalnya kan radiasi dari nuklir itu kan sangat bahaya, dan itu bukan hanya 1 tahun, itu kan bertahun-tahun, kanker gitu-gitu. Itu apakah sudah sejauh itu pemerintah memikirkan hal itu? Jangan 10 tahun ke depan 10 tahun ke depan akan membangun nuklir gitu kan pemerintah gitu aja sih, dilihat dari berbagai sisi. Menarik juga karena nuklir masuk EBET sih sebetulnya rada mengkhianati termnya sendiri sebagai energi baru dan energi terbarukan gitu, karena kita tahu nuklir sendiri juga ya tadi masih mengandung bahaya, terus juga menjadi penyumbang emisi juga kalau kita lihat berkaca gitu di negara-negara maju yang menggunakan nuklir. Terutama juga pengelolaan limbahnya tentunya akan sangat jadi concern gitu. Apakah di rapat-rapat itu juga dijelaskan juga soal gimana sih pengelolaan limbah nuklirnya itu nanti gitu ya? Untuk di rapatnya sendiri itu belum disinggung karena fokusnya ke antara BRIN dengan PT Inukini gitu. Disinggungnya itu belum sampai sejauh limbah, makanya kan saya menyampaikan bahwasanya seharusnya pemerintah Indonesia tuh melihatnya dari berbagai sisi gitu, masalah limbah, masalah harusnya disoroti juga gitu. Iya gitu. Sejauh saya yang pantau, saya sih sejauh itu melihatnya gitu. Limbah itu belum benar-benar konsen sampai ke situ. Iya, karena ya tentunya juga dengan adopsi nuklir gitu ya, tentunya justru mengkhianati juga tuh komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan lain-lain sebagainya gitu ya, dan tentunya komitmen Indonesia dalam memperlambat setidak-tidaknya itu krisis iklim gitu yang terjadi, yang kita rasakan juga saat ini. Nah, kita mungkin ke isu yang ramai diperbincangkan gitu ya, soal juga DPR juga yang kulihat rapat juga dengan Badan Gizi Nasional gitu ya. Dimana juga di era APBN kita tahu Badan Gizi Nasional ini adalah badan dan lembaga yang paling banyak gitu ya akan menerima anggaran di APBN 2026 gitu berdasarkan rencangan APBN kita gitu ya di 2026 sendiri. Adakah update yang bisa kita catat gitu ya soal, atau menarik bisa kita dengarkan soal rapat BGN dengan DPR ini gitu? Oke, rapat terakhir dengan BGN itu mengenai ya kasus yang sekarang terjadi di Indonesia ya, keracunan makanan gitu. Selain itu juga DPR banyak menyoroti mengenai anggaran yang terserap di triwulan ke-1 itu baru 3,36% dari 71 triliun, dan seperti Bu Irma itu menyayangkan kenapa penyerapan dananya tuh masih minim gitu di triwulan ke-1. Dan juga ada anggota DPR yang menyoroti seharusnya MBG itu mungkin bisa menyontoh dari Pak Luhut pas ketika menangani COVID. Jadi dari provinsi, kabupaten itu dilibatkan gitu.
dan juga menyoroti mengenai regulasi payung hukum dari MBG ini. Dan mungkin informasi yang bisa saya update itu MBG sedang membahas 3 peraturan mengenai MBG, yaitu Perpres mengenai Tukin, karena kan yang beredar itu kan struktural MBG ini belum digaji karena menunggu Perpres. Nah, ini Perpresnya sedang Digodok digarap lah lah ya gitu. Terus juga ada Perpres mengenai untuk payung hukum MBG sendiri, terus ada mengenai antar sektoral. Ya itu sih yang bisa saya update, ada 3 yang sedang digodok. Ya menarik karena ya tadi MBG ternyata juga masih banyak permasalahannya gitu ya, dari keracunan gitu ya, Betul. walaupun kayaknya presiden menganggap remeh gitu ya Iya. keracunan MBG anak-anak ini gitu ya, karena hanya 0,0 sekian persen gitu ya, jadi ini berhasil gitu menurut dia. Nah itu juga tuh yang harus jadi catatan itu, KPI-nya BGN ini apa? Apakah hanya sekedar Ngasih makan ngasih gitu ya. makan, tapi kita nggak mengukur keberhasilan orang yang sudah dikasih makan ini gizinya naik apa enggak di wilayah ini, itu sudah dari yang gizinya buruk menjadi baik atau enggak gitu. Jadi KPI atau indikator-indikator variabel yang perlu diberikan oleh BGN ini juga harus jelas gitu. Jangan hanya sekedar pokoknya tahun ini kita harus membagikan 1000 makanan atau makan siang kayak ini. Ya, terus apa? Nah, kayak nggak jelas. Masa iya kebijakan cuma gitu doang gitu. Iya. Nggak ada perhitungan jangka panjangnya gitu loh. Itulah kenapa kemudian banyak yang keracunan gitu ya. Dan sebenarnya menarik yang dibilang Mas Ari, karena kemarin tuh sempat ada artikel dari CNN Indonesia gitu ya, membahas soal itu. Di NTT katanya ada testimoni lah orang tua murid gitu ya, yang mengatakan bahwa MBG bermanfaat gitu untuk anaknya. Tapi sayang itu berita advertorial, jadi pemerintah bayar gitu untuk memperbaiki citra MBG lah. Betul. Gitu ya. Dan iya, aku juga mau bertanya gitu ya sebagai pemantau gitu ya kepada Mas Eri juga dan Mbak Kiki gitu ya. Dilihat kita berkaca dengan banyaknya problematika di MBG ini gitu ya, dan kemudian di era APBN tiba-tiba dia jadi top spender gitu ya, biggest spender APBN kita tahun depan. Ini apakah terlalu terburu-burukah pemerintah gitu ya, dan juga DPR, apakah tidak ada feedback gitu ya yang cukup bisa kita catat gitu ya soal ini gitu, karena MBG ini bahkan lebih besar gitu ya dari anggaran pendidikan yang mungkin ada di top 10 tapi 3 terbawah gitu ya. Gimana komentar Mas Eri atau Mbak Kiki? Siapa duluan? Kalau menurut saya itu terburu-buru ya, Iya. payung hukumnya belum jelas, data penerimanya belum jelas, terus juga mengenai ketika di lapangan ada kendala atau insiden yang tidak diinginkan, itu belum ada kanal aduan yang jelas. Seharusnya hal-hal seperti itu kan dipikirkan terlebih dahulu gitu. Itu sih dari saya. Kalau dari Mas Eri sendiri? Betul itu. Jadi jangan hanya kuantitas aja yang dikedepankan, kualitas juga perlu gitu loh untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan gitu loh. Jangan ya kayaknya Indonesia tuh emang sukanya yang ya kita rencanakan aja dulu, keberhasilan nanti. Soal KPI indikator nanti lah, yang penting ini jalan aja dulu. Nah, itu kan malah bikin kebijakan itu nggak sesuai dengan targetnya gitu. Kontraproduktif lah ya. Kontraproduktif. Jadi kalau emang mau meningkatkan gizi anak-anak Indonesia ya harus tahu, jangan hanya sekedar Sumatera itu dikasih makan sekitar segini tapi kita nggak mengukurnya gitu loh. Jadi harapannya dengan angka yang tinggi spendnya itu juga harus inline dengan kualitas dari ini, jangan hanya kuantitasnya gitu loh. Kita harus benar-benar mengawasi bahwa PGN ini berjalan sesuai dengan indikator atau variabel-variabel yang sudah ditentukan gitu. Iya betul, karena ya tentunya kita sadar bahwa ya memang tujuan MBG ini baik gitu ya, karena untuk mencegah stunting dan segala macam, dan kita tahu stunting di Indonesia itu masih begitu tinggi gitu ya. Tapi kemudian tentunya implementasinya juga harus jadi catatan gitu ya, karena untuk mencapai hasil tersebut tentunya perlu proses atau implementasi yang baik gitu di lapangan. Mungkin terakhir aku akan bahas juga soal pemberian amnesti.
di Komisi 13 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ada pembahasan soal pemberian amnesti yang mungkin juga akan align juga di pembahasannya dengan KUHP gitu ya. Apa yang terjadi gitu, dinamika apa yang terjadi di Komisi 13 gitu dengan pembahasan amnesti ini. Karena kan kita tahu ya lapas-lapas di Indonesia udah over capacity gitu ya. Dan tentunya perlu apa ya, gimana biar kemudian lapas ini atau lembaga pemasyarakatan ini bisa lebih manusiawi gitu ya. Kayak gitu. Gimana? Ini yang saya pantau ada 4 kategori yang akan mendapatkan amnesti dan ini masih dikomunikasikan dengan Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Itu mengenai ada 4 kategori ini, itu kategori penggunaan narkoba, terus kategori pelanggaran ITE yang menghina presiden, salah satunya ya pasal karet lah ya. Terus 3 mengenai kategori kebutuhan khusus. Yang keempat kategori makar tanpa senjata. Itu yang sejauh ini yang saya pantau ada 4 kategori ini yang akan mendapatkan amnesti gitu. Ya menarik karena ya kita kalau bisa menyoroti over kapasitas gitu ya, dan seringkali juga kan terjadi insiden gitu di lapas gitu ya. Betul. Entah kebakaran, entah ada yang ngelepas, entah ada kekerasan gitu di dalam lapas. Itu kan semua terjadi karena adanya over capacity di lapas gitu, yang tentunya juga akan membuka keran korupsi gitu di lapas sendiri gitu, ketika ada diperjualbelikan lah kamar dan segala macamnya itu kan terjadi. Dan dari 4 kategori itu ya memang yang jadi masalah gitu ya, penggunaan narkotika tentunya juga yang kita sadari bahwa itu adalah penyumbang terbesar gitu ya di mana-mana, di lapas di mana-mana, gimana penggunaan narkotika itu jadi penghuni terbesar gitu di banyak lapas di Indonesia dan penyebab utama dari over capacity. Dan tentunya kita harusnya kalau di KUHP gitu ya, kan ada restoratif justice juga di situ. Itu gimana mungkin KUHP bisa memperkuat gitu ya implementasi restoratif justice kepada pengguna narkotika gitu ya, karena ya agar kemudian maksimal juga dan lapas juga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu ada 2 permasalahan gitu ya, dua-duanya soal hak asasi manusia gitu ya. Betul. Yang pertama soal kebebasan berekspresi gitu ya, di ITE gitu ya, yang kita tahu juga banyak mengkriminalisasi orang-orang sampai sekarang. Dan pada akhirnya juga ketika udah masuk akhirnya diberikan amnesti gitu ya. Buat apa juga gitu orang ditangkap karena UU ITE gitu, ketika kemudian akhirnya lapasnya kepenuhan dan nggak bisa menampung lagi. Dan keempat juga soal makar gitu, terutama yang terjadi di Papua gitu, gimana masyarakat Papua, orang asli Papua gitu ya, terus dibombardir lah kebebasan berekspresinya, ruang-ruang sipilnya gitu ya, ketika menyuarakan kebebasan berekspresinya. Ketika mereka demonstrasi saja bisa dibilang mereka makar gitu ya. Dan ini kan yang terjadi gitu di Indonesia ini, dan akhirnya kita juga harus berdiskusi lagi soal memberikan amnesti gitu kepada mereka. Nah, harapannya mungkin dari Mas Eri gitu dengan pembahasan KUHP yang sekarang gitu ya. Dan kita tahu juga ada permasalahan-permasalahan seperti ini, sedangkan KUHP gitu ya masih mencantumkan pasal-pasal seperti penghinaan presiden dan pemerintah gitu ya. Gimana kemudian KUHP bisa membuat lapas ini juga jadi berfungsi dengan baik dan penegakan hukum juga jadi lebih baik gitu. Ya kembali lagi ya soal KUHP itu seharusnya hukum di Indonesia itu kalau bahasa ilmiahnya itu harus didekolonisasi lah. Kita kan masih banyak menggunakan pasal-pasal yang dari masa kolonial yang itu memang mereka fungsikan sudah tidak relevan lagi. Terus orang-orang kolonial memang membuat itu untuk kebutuhan mereka dalam mengatur negara warga-warga jajahannya gitu. Nah, ketika sudah merdeka, orang yang sudah merdeka ini menggunakan alat itu untuk mengatur warganya sendiri ya. Itu kan seharusnya perlu diubah lagi perspektifnya gitu loh. Apalagi soal yang ITE penghinaan presiden ya itu sudah usang lah ya jangan, apalagi kalau misalkan ada kayak wacana ya presiden kan simbol negara. Presiden itu bukan simbol negara. Di mana-mana undang-undang itu mengatakan bahwa nggak termasuk dalam kategori presiden itu simbol negara gitu loh. Ya itu sebagai pejabat publik ya sudah sewajarnya untuk mendapatkan kritik dari warganya sendiri kalau ada kebijakan atau regulasi yang tidak memihak kepada mereka. Terus soal makar ini kan juga soal kebebasan berekspresi ya, orang-orang Papua, terutama mahasiswa Papua yang kebanyakan banyak di Jawa untuk menempuh pendidikan ini kan seringkali ketika ingin menyuarakan aspirasinya soal
kehidupan mereka atau warga Papua di sana yang mengalami intimidasi dari aparat militer, terus kesejahteraan dan sebagainya, itu janganlah dengan mudah dilabeli sebagai kriminal. Itu kan sama kayak orang-orang kolonial pada waktu itu kan ya, waktu ketika ada pemberontakan itu pasti dinilai sebagai pengkhianat. Ya harapannya KUHP ini bisa memperbaiki itu semua dan Om Dewan bisa benar-benar mendengarkan masukan dari para CSO dan praktisi ataupun akademisi dan bahwa itu masyarakat gitulah. Baiknya ada tambahan lagi? Cukup? Cukup. Baik, itu saja mungkin kawan-kawan sekalian. Terima kasih sudah menyimak gitu ya podcast kita hari ini. Semoga tentunya bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Terima kasih juga Mas Eri dan Mbak Kiki atas waktunya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.